Ya, makasih Om Lim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira saya perlu klarifikasi dulu ya. Jadi Purbaya itu dengan Prabowo bukan berbeda dalam hal bahwa Purbaya bilang tidak mau bayar utang, lalu Prabowo bilang mau gitu. Bukan. Isunya adalah bagi Menteri Keuangan, dia tidak mau pakai APBN untuk bayar utang itu. Dia usulkan supaya dibayar oleh Danantara gitu. Jadi, nah masalahnya sebetulnya bagi kita karena ini korupsi, mau pakai APBN, Danantara atau BUMN, misalnya kan ada suara dari salah satu direktur Danantara itu, Doni Askaria itu menyatakan bisa juga lewat BUMN, KAI. Jadi bagi kita ini semuanya negara. APBN kah, Danantara kah, atau KAI kah, ini semuanya uang negara. Kita tidak mau satu pun dari lembaga ini dipakai untuk membayar utang itu. Kenapa? Karena ini utang najis. Kalau utang najis itu secara hukum internasional itu adalah hutang yang memang tidak perlu dibayar oleh negara yang melanjutkan kekuasaan dari pemerintah sebelumnya. Kenapa? Karena ini banyak korupsinya, merugikan rakyat, ada KKN yang sangat kental. Dan saya sudah sempat menyebutkan ini kalau bicara korupsi, itu ada rujukan utamanya, ada kerugian negara, ada pelanggaran hukum. Kalau pelanggaran hukumnya misalnya melanggar undang-undang kereta apian, melanggar undang-undang monopoli, melanggar undang-undang APBN, karena belakangan APBN juga dipakai. Jadi dari sisi hukum soal pelanggaran hukumnya sudah sangat jelas. Tapi yang lebih fatal adalah bicara kerugian negaranya. Minimal kita bisa lihat ini sudah terbuka di publik di lapangan. Apa itu? Pertama, biaya per kilometer. Ini 52 juta dolar per kilometer. Sementara rata-rata mungkin antara 17 ke 30 juta per kilometer dolar ya. Nah, anggaplah itu 20 atau 25. Ini 2 kali lipat minimal gitu. Satu, yang kedua tadi Pak Antoni sudah sebutkan. Ini kerugian keuangan negaranya sampai 4,5 miliar dolar. Jadi dengan dua bukti ini sebetulnya dari sisi kerugian keuangan negara sudah sangat jelas. Jadi pelanggaran hukum dari sisi undang-undang itu ada sekian banyak, tapi dari sisi kerugian negara dalam hal uang itu juga sudah sangat jelas terbuka ke publik. Nah, jangan juga dengan sudah fakta seperti ini ya, Prabowo malah mempersilahkan menterinya itu untuk mencari solusi untuk membayar ini. Sementara dia bilang mau ngejar koruptor sampai ke Antartika gitu. Ya, jadi artinya adalah ini jangan cuma omon-omon retorika. Yang bagi kita adalah ini dituntaskan dulu secara hukum. Kalau itu sudah tuntas, silakan bayar. Tapi saya setuju dengan Pak Antoni tadi, kalaupun itu dibayar pakai bunga 0,2% yang merujuk ke Jepang, jangan pakai yang 2, berapa? 2%. 2% ke yang ditawarkan oleh Cina. Gitu. Jepang Itu 0,1. Nah, ini yang harus kita minta tuntut kepada Pak Prabowo kalau memang benar jadi Presiden Indonesia. Yang jadi masalah ini adalah saya melihat ya, Pak Prabowo ini ada di bawah cengkraman siapa? Cengkraman Jokowi, Luhut, dan menteri-menteri lain yang memang ada kerjasama busuk dengan Cina, yang akhirnya menghasilkan tadi yang namanya odious debt, utang najis. Utang najis itu coba lihat secara hukum internasional itu ada kriterianya dan ini masuk kriteria itu masuk gitu loh. Jadi kalau sudah utang najis, lalu Prabowo itu melanjutkan apa yang diwariskan oleh Jokowi, ya Prabowo sama saja dengan Jokowi gitu. Utang najis, ada di sana rekayasa dan kepentingan Amerika untuk misalnya menjalankan agenda obor, One Belt, One Road. Misalnya yang belakangan itu dirubah menjadi Belt and Road Initiative, BRI. Dirubah namanya, tapi sama saja. Ini di satu sisi yang namanya
pemerintah Jokowi dan menteri-menterinya itu punya kepentingan berburu rente dan kekuasaan, di sisi lain ada agenda geopolitiknya Cina menjalankan program BRI tadi. Ini bersatu. Mereka bersatu dan mereka sekarang bersatu juga untuk bagaimana Prabowo mau di bawah kendali dari dua ini, Jokowi dan Cina. Nah, kita tidak mau itu, rakyat kita ajak untuk melawan. Kenapa? Karena tadi ada fakta pelanggaran hukum, ada fakta di depan publik itu kerugian negara sampai puluhan triliun. Kenapa itu bisa terjadi? Karena ada agenda obor atau BRI-nya Cina bersatu dengan kepentingan pemerintahan Jokowi yang sekedar mau di bawah dicengkram sama Cina, yang karena itu kita mau dulu apa ini perjanjian Anda ya dengan Xi Jinping itu, dengan Cina itu, kita mau ini dibuka gitu. Jadi di samping tadi kita menuntut secara hukum ini diproses, yang kedua kita mau juga dibuka itu apa dulu perjanjiannya dengan antara Jokowi dengan Xi Jinping tentang ini, dan saya sangat yakin ini masuk dalam agenda dari BRI-nya Cina. Kita sudah masuk perangkap Cina yang kalau kita lihat misalnya Mahathir ya, Mahathir itu di 2018 sempat jadi PM Malaysia, itu membatalkan sekitar 20 miliar dolar proyek dengan Cina. Kenapa? Karena dia tahu ini ada agenda obor di situ, ada makab di situ, sampai PM sebelumnya itu dapat komisi sekitar 2,5 miliar dolar dari Cina, dan itu dibatalkan oleh Mahathir dan itu berhasil. Nah, waktu itu juga kita sedang mengerjakan proyek WUS ini, tapi apa yang disarankan oleh Mahathir itu kita tidak dengar. Apa yang ditunjukkan Mahathir itu tidak kita pedulikan. Kenapa? Karena saya yakin Jokowi itu sudah sangat dicengkram oleh Xi Jinping. Nah, sekarang Xi Jinping itu coba mencengkram juga Prabowo. Nah, prajurit Sabta Marga saya kira tidak pantas ya untuk menggadaikan negara. Jadi urusannya bukan cuma nanti ini bayar utang tiap tahun 2 triliun itu sebagai solusi ya, bunganya, lalu nanti ada restrukturisasi dari pokok hutang, lalu itu dianggap selesai. Tidak, bagi kita tidak seperti itu. Apalagi nanti yang Pak Mahfud sebutkan, ini nanti bisa saja kita membiarkan Cina buka pangkalan di Natuna misalnya, atau yang lain-lain. Dan itu saya yakin ada menjadi agenda dari BRI-nya Cina. Karena itu sekaranglah waktunya kita menghentikan ini rencana busuk Cina ini, menangkap para koruptor. Salah satunya itu adalah Jokowi. Ya, Jokowi kan sangat nyata, sangat berkepentingan untuk menggolkan WUS, ya, sampai begitu banyak undang-undang yang dilanggar, ya, sambil juga sampai sekarang pun coba lewat Luhut, lewat menteri mana, lewat misalnya CEO dari Danantara dan sebagainya. Mereka Jokowi ini tangan-tangannya itu masih gentayangan di kabinetnya Prabowo. Prabowo apa? Kita mau Prabowo itu mendengar suara rakyat, ya. Kita siap ini, rakyat siap mendukung Prabowo. Lawan itu Cina, lawan itu yang namanya geng Jokowi, geng Solo. Untuk apa? Untuk kedaulatan kita. Jangan sampai rakyat itu nanti selama 60 tahun disuruh bayar setiap tahun bunga saja itu 2 triliun. Kita tidak mau itu. Nah, sebaliknya rakyat juga jangan diam saja. Nah, rakyat itu juga diwakili misalnya oleh DPR. DPR ini juga jangan diam saja gitu. Banyak partai di sana. Saya sudah pernah mengusulkan, ada tulisan saya sebarkan minggu lalu misalnya, segeralah bentuk hak angket WUS misalnya di DPR, Komisi 12 misalnya. Mulailah itu. Kalau tidak, kita hanya jadi pecundang di bawah cengkeraman Cina, masuk dalam korban dari obor atau BRI-nya Cina. Apa kita mau? Nah, saya kira kita tidak mau itu. Ya, karena itulah kita bersuara sore ini. Ya, dan ini saya kira baru awal untuk kita terus bersuara. Saya akan ajak nanti mahasiswa juga terus bersuara. Kalau perlu di tiap kampus itu kita buat yang namanya mimbar bebas.
mimbar bebas untuk membangkitkan perlawanan rakyat kepada siapa? Kepada cengkraman Jokowi, kepada kepentingan BRI-nya Cina, dan untuk mendukung Prabowo. Itu pun kalau Prabowo masih mau mendengar. Dan kalau memang dia benar murni itu adalah prajurit Sabta Marga. Kalau tidak, lupakan juga itu yang namanya Prabowo. Ya, kita tidak mau itu. Tapi kalau memang terpaksa, ya kan? Kita minta ya Prabowo juga sekalian aja mundur gitu. Ya, jadi mungkin saya berangkat dari kata kunci motif ya. Motif bagi Cina, Xi Jinping adalah menjalankan program obor atau BRI di seluruh dunia. Kalau tidak salah itu sampai ke 150 negara. Tujuannya apa? Untuk kepentingan geopolitik, dominasi. Memang ngakunya ini untuk meningkatkan jaringan Cina. Lalu disebutkan juga untuk kepentingan perdagangan, investasi. Maka banyak pembangunan infrastruktur, terutama energi dan transportasi. Itu dibungkus dengan itu, tapi di balik itu sebenarnya Cina ini punya agenda geopolitik. Nah, geopolitik yang apa? Yang busuk untuk bagaimana mendominasi dunia, tapi juga sekaligus menguras, mengendalikan negara-negara yang dilewati oleh program obor ini, termasuk Indonesia. Nah, kebetulan di Indonesia, motifnya adalah misalnya mempertahankan kekuasaan dan berburu rente. Jadi, motif Cina dengan program obornya bersatulah dengan motif rezim Jokowi untuk terus berkuasa, mengejar rente, tapi sekaligus mengorbankan kedaulatan negara. Maka dia tutup mata terhadap apa? Pelanggaran hukum. Tadi saya sudah sebutkan termasuk melanggar undang-undang APBN misalnya. Lalu di situ juga si penguasa yang di dalam negeri ini tidak peduli dengan misalnya kerugian negara yang tadi sudah disebutkan. Selisih harga dengan Jepang itu 4,5 miliar, markupnya 2 miliar. Berarti berapa? 6, sekian miliar. Itulah kerugian negara, itulah fakta di lapangan, itulah yang nanti menjadi beban publik. Akibat apa? Motif dari Cina dan motif dari rezim Jokowi, SOP. Nah, sekarang kalau sudah begitu nyata fakta yang terbuka kepada publik, kita tinggal minta Pak Prabowo. Jangan bilang silakan menteri-menteri untuk bagaimana membereskan utang Cina ini. Kalau utang ini didasari oleh motif yang jahat, lalu ini masuk kategori utang najis, odious debt. Ini sudah banyak contoh. Di dunia itu negara pemerintahan penerus tidak akan pernah mau membayar utang najis. Sudah dicontohkan misalnya Perancis yang tadinya ada negara di Afrika dijajah oleh Italia. Karena Italia waktu itu berkuasa di negara itu membuat utang-utang yang sebetulnya masuk kategori utang najis, maka Perancis tidak mau bayar. Dan ada banyak di contoh lain. Nah, sebaliknya kita juga membaca misalnya korban dari program obor atau BRI-nya Cina itu sekarang sudah banyak yang jadi korban. Apa itu? Misalnya di Sri Lanka, di Pakistan, di Uganda. Saya kira sudah Zimbabwe. Mungkin ada 10 negara. Bahkan Italia sendiri mengeluh masuk program obor. Gara-gara apa? Perangkap tadi geopolitik Cina. Nah, ini sekarang sedang kita alami. Ya, saya bilang ngapain juga Prabowo misalnya tahun depan itu menghabiskan hampir 250 triliun untuk program alutsista pertahanan negara. Kalau dia biarkan Cina menggerogoti kedaulatan kita lewat ini, program obor ini. Untuk apa? Kalau sampai dibiarkan ini program pembayaran hutang dan proyek US ini dibiarkan lolos tanpa ada proses hukum. Jadi karena itu kembali saya menghimbau kita, terutama ya Pak Prabowo, tunjukkanlah Anda memang murni adalah prajurit Sabta Marga. Yang kedua, tunjukkanlah Anda tidak retorika, omong-omong saja, mau memberantas korupsi,
Tapi korupsi yang nyata di depan mata seperti Wush ini Anda biarkan lolos, dan Anda biarkan dibereskan oleh menteri-menteri warisan Jokowi, menteri-menteri yang menjadi antek Cina. Lah, yang ketiga, saya menuntut DPR sebagai wakil rakyat. Ya, ini rakyat akan menanggung hutang sampai 2 triliun setiap tahun selama 60 tahun. Anda biarkan itu sementara, ini adalah masuk kategori utang najis. Ya, yang keempat, saya minta supaya rakyat Indonesia itu jangan mau jadi pecundang. Ya, Anda melihat Anda dizolimi, tapi Anda diam. Yang kelima, saya mau orang-orang terdidik, mulai dari yang ada di kampus-kampus. Ya, ada yang namanya kampus Merdeka, ada kampus Perjuangan, ada kampus tuh UGM tempat yang sekarang itu mensahkan ijazah palsunya Jokowi. Mari bertobat. Ya, orang-orang di kampus ini untuk bersuara. Yang terakhir itu saya ajak mahasiswa juga. Mahasiswa ini adalah penerus, pewaris dari pemerintahan yang ada sekarang. Masa Anda mau diwarisi oleh kejahatan, membayar hutang seperti yang dilakukan tadi oleh rezim Jokowi dan program obornya Cina. Saya kira mahasiswa tidak seperti itu. Jadi karena itu, mari kita semua bangkit melawan. Kita mulai dengan Prabowo, kita tunggu, kita kasih waktu, jangan justru membiarkan menteri-menteri Jokowi itu membereskan hutang ini, padahal ini artinya sekaligus juga menutupi korupsi. Menutupi korupsi. Kalau dibiarkan itu dibereskan, selesai, kalau tidak ada proses hukum. Jadi karena itu kita mulai dari Prabowo. Anda mau apa sebetulnya? Kalau memang mau ke pro rakyat, kedaulatan, tunjukkanlah Anda memang benar-benar Presiden Republik Indonesia dan prajurit Sabta Marga. Kalau tidak, sebelum diturunkan oleh rakyat, mundurlah secara baik-baik. Ya, karena saya kira saya bersuara ini berangkat dari fakta di lapangan dan dari panggilan hati nurani. Ya, bukan anti atau tidak suka dengan Pak Prabowo. Ya, tapi kalau Anda seperti itu, memang Anda tidak pantas untuk melanjutkan sebagai Presiden Republik Indonesia.